Di sebuah desa yang bernama Desa Girah, yang dulu tentram, kini bayang-bayang kegelapan mulai menyelimuti setiap sudut kehidupan. Bisikan ketakutan terdengar di antara warga. Penyakit misterius menyebar tanpa sebab yang pasti. Tak ada yang berani melawan. Tak ada yang mampu menjelaskan. Karena di balik semua ini tersembunyi sebuah kekuatan gelap. Kekuatan yang lahir dari amarah, dendam, dan kesepian. Inilah kisah tentang Calo Narang, seorang wanita yang ditakuti dan sebuah legenda yang akan terus hidup dalam ingatan manusia. Keesokan paginya, Desa Girah yang biasanya ramai, kini terasa sunyi dan mencekam. Bu, sampai kapan Ibu terus seperti ini? Lihat Desa Girah, semakin hari semakin banyak yang memakan korban jiwa gara-gara ulah Ibu. Nah, putriku sayang, ini semua untukmu. Biarkan mereka merasakan apa yang sudah Ibu rasakan. Ini gak sebanding dengan rasa sakit yang Ibu rasakan, nak. Tidak perlu Ibu melakukan hal keji seperti itu hanya karena tidak ada yang berani meminangku. Gak ada untungnya, semua bakal sia-sia. Tidak ada yang bakal sia-sia yang sudah Ibu lakukan, Ratna. Biarkan mereka lenyap di tangan Ibu sekarang juga. Hahaha. Lunas Jangrangi Sinapura Dewa. Ide, saya mendapatkan kabar bahwasannya Desa Girah terkena wabah penyakit yang sangat ganas, sehingga seluruh masyarakat meninggal dunia, Ide. Tidak hanya itu, seluruh sawah juga ikut kering kerontang, tidak ada sedikit pun air yang mengalir. Siapa yang melakukan semua ini? Ampun, Ide, ada seorang janda yang menempaskan wabah ini. Ia melakukannya karena menyimpan dendam. Siapakah janda itu dan apa yang ia dendamkan? Calon orang itu, dia dendam karena tidak ada yang mempersunting putri semata wayangnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Penyakit itu segera dimusnahkan. Segera panggil Abu Badarah. Hanya dialah yang bisa mengatasi ini semua. Tinggi Ide Dewa Agung. Singgi Ide Agung, ada apa Ide Agung memanggil hamba kemari? Sepertinya ini sangat terlihat dahsyat. Selamat datang Abu Badarah. Kamu telah datang karena panggilan saya. Saya memiliki berita yang dahsyat, tapi itu lebih daripada itu. Lalu apa yang terjadi Ide Agung? Desa Girah telah lenyap karena sebuah penyakit yang disebabkan oleh sebuah janda. Dengan alasan warga satu pun tidak meminatkan putrinya yang bernama Calo Narang, sehingga dia berbuat seperti itu. Calo Narang, dendam memang sulit untuk dipatahkan. Sepertinya dia bukan sembarang orang Ide Agung. Pada itu kerajaan memanggil Empu untuk sini membantu kami. Sudah pasti dilakukan dengan menggunakan panta keji atau manta dibahas dengan mak manta. Lalu apa yang harus hamba lakukan Ide Agung? Saya perintahkan Empu untuk ke Desa Girah mencari janda itu sampai dapat. Pastikan saat kau balik janda itu sudah lenyap. Perintah saya terima Ide Agung. Empu Barada segera menuju Desa Girah, tempat asal teror yang melanda desa. Di sanalah tinggal Calo Narang, janda sakti yang menjadi sumber dari semua bencana. Siapa gerangan Tuan? Apa tujuan datang kemari? Hamba utusan dari kerajaan Irangga datang kemari untuk menemui janda yang bernama Calo Narang. Apakah benar di sini tempat kediamannya? Ya, itu ibuku. Ada perlu apa mencarinya? Dia sedang tidak ada di rumah. Sebaiknya Tuan cepat pergi sebelum ada hal yang tidak teringinkan terjadi. Hamba diutuskan untuk membantu desa ini dari serangan ibumu. Baiklah, jika emang menyelamatkan desa, saya akan mengantar Tuan untuk mencari di mana ibu berada. Ratna pun bersedia mengantar Empu Barada ke tempat ibunya bersemedi. Di tengah sunyi dan aura yang mencekam, langkah mereka perlahan mendekati sumber kekuatan gelap itu. Sebuah pertemuan yang akan menentukan segalanya. Antara kebaikan
dan kekuatan yang diliputi amarah. Sudah ketebak, kamu bakal menemuiku sialan. Haha. Seberapa besar sih ilmumu sampai berani menemuiku? Tidak ada yang memiliki ilmu tinggi di dunia ini selain Ida Sang Yang Widiwasa. Hahaha, tinggi sekali omonganmu. Ya sudah, mari kita bertarung saja. Kita buktikan siapa kemampuan di dunia ini yang paling besar. Pertemuan itu berubah menjadi pertarungan. Calon Narang dan Empu Baradah saling mengadu kekuatan. Di tengah dahsyatnya pertarungan, nasib desa pun dipertaruhkan. Musnahlah kau Calon Narang! Ya! Ibu, Maafkan Ibu Ratna, ini semua demi kamu. jangan tinggalin Ratna, Bu. Ibu ini orang pendosa Ratna, semoga kamu bahagia di lain hari. Bagaimana aku hidup jika ibu sudah tiada? Sejak saat itu, Desa Girah terbebas dari kutukan dan penderitaan. Pada akhirnya, barulah aku memahami satu hal tentang ibu. Dari semua yang ibu lakukan, bermula dari satu hal yang tidak pernah padam, ya keinginannya untuk melindungiku. Jika dianggap sebuah kejahatan, memang terlihat gelap, namun hatinya tetap sejuk seperti embun pagi. Ibu, dalam setiap angin yang berhembus, selalu kuselipkan doa untukmu. Demikianlah akhir dari kisah Calon Narang. Kejahatan yang diliputi amarah dan dendam akhirnya dapat dikalahkan oleh kebijaksanaan dan kesucian hati Empu Baradah. Desa Girah yang dahulu dipenuhi ketakutan kini kembali damai.